Selamat berjumpa kembali semua jemaat MDC Bogor, MDC Depok dan Tangsel. Merupakan suatu kebahagiaan jika kita punya waktu untuk berdoa bersama-sama, apalagi di zaman yang sukar seperti ini. Saya diingatkan Tuhan dari Lukas 18 ayat 1. Di situ mengatakan bahwa kita itu harus selalu tidak jemu-jemu dan jangan kecil hati di dalam kita berdoa. Karena itu saudara, ini merupakan suatu hak bagi kita bila kita boleh datang ke hadirat Tuhan bersama-sama dengan sehati dan sepakat. Kita percaya pasti ada terobosan-terobosan di dalam semua doa-doa kita. Saudara yang di rumah, bila PWL mengajak ikut menyanyi, marilah bernyanyi juga bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Bila menyembah, marilah kita juga bersama-sama berbahasa roh dan menyembah Yesus. Ketika pendoa syafaat menaikkan doa-doa syafaat, mari semua ikut mendukung doa-doa ini. Jangan berdiam diri saja. Mari kita siapkan hati kita untuk fokus hanya kepada Yesus, menyembah dan meninggikan namanya. Mari sama-sama kita akan menyatukan hati kita. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini sungguh kita boleh rasakan. Oleh karena itu mari kita datang dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang menyertai kita. Mari kita angkat pujian ini, Bapakku datang dan berseru. Kau cahaya
sembah Dia.
mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Buat hadirat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan pada siang hari ini. Sungguh Engkau Allah Immanuel Tuhan, Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami selalu merasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sampai detik ini Tuhan. Di dalam lemah kami Engkau sempurna Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mengucap syukur Tuhan, karena kami melihat bahwa kekuatan kami di dalam Engkau selalu ada Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang perkasa, yang dahsyat, tetapi Engkau juga Allah yang dekat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh menyembah-Mu, kami boleh menaikkan syukur kami, menaikkan korban syukur kami. Terimalah ini Tuhan sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mendengar setiap pesan-pesan Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan setiap kami, setiap hati kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan juga menyaksikan Tuhan kebesaran-Mu. Kau urapi Tuhan, juga kesaksian firman Tuhan. Biarlah kami saat ini Tuhan diberikan Tuhan hati yang murni di hadapan Tuhan, supaya kami bisa menerima Tuhan firman itu Tuhan dengan tulus Tuhan, dan kami bisa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini, yang menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita akan terus mendengar pesan Tuhan, kita akan terus belajar, percaya kepada pesan yang akan disampaikan. Pasti itu akan membangun kita semua dan kita belajar hidup di dalamnya. Nanti pesan Tuhan yang pertama disampaikan oleh Bapak Yohanes, setelah itu oleh Ibu Dr. Tini. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang adalah minggu ke-8 kita memasuki pembatasan sosial berskala besar. Adanya pembatasan ini membuat kita juga harus membatasi dalam cara beribadah. Yaitu tadinya kita onsite, sekarang kita menjadi online. Saya merasakan bahwa dalam ibadah onsite dan online banyak perbedaan. Yang hal itu tentu lebih baik kita melakukan ibadah onsite. Tapi karena ada pembatasan ini, sehingga kita sampai sekarang bulan ke-8 ini masih melakukan ibadah onsite. Dalam ibadah online, dalam ibadah onsite kita bisa berkumpul di sini, kita bisa berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, puji-pujian yang kita naikkan, penyembahan yang kita lakukan. Saya merasakan itu lebih masuk, lebih naik daripada ketika saya di rumah mengikuti ibadah online. Demikian juga gangguan-gangguan yang terjadi ketika kita ibadah di rumah itu saya rasakan lebih banyak daripada ketika kita kumpul di rumah Tuhan, di gereja melakukan ibadah. Ketika kita ibadah di rumah, mungkin ada tamu yang datang ketuk pintu rumah kita. Mungkin ada juga anak-anak kita yang mengganggu, dia minta ini, minta itu. Sehingga saya merasakan ibadah onsite, tempat ibadah di gereja itu lebih baik. Tetapi karena keterbatasan yang dibatasi oleh pandemi ini, kita terpaksa melakukan ibadah online. Saya juga melihat pada saat sekarang ini ada beberapa jemaat yang tidak mempunyai HP Android. Mereka tidak bisa mengikuti ibadah secara online. Jadi tidak mengikuti ibadah. Ada juga jemaat yang tidak bisa atau tidak mengerti bagaimana menggunakan YouTube atau Zoom, sehingga praktis dia tidak mengikuti ibadah-ibadah. Hal seperti itu saya pastikan akan menurunkan semangatnya atau menurunkan keimanannya, dan hal itu mengganggu pikiran saya dan itu juga mengganggu saya. Saya merasakan sampai saat ini cara-cara ibadah online ini memang lebih menyulitkan buat kita dalam pertumbuhan iman percaya kita. Ketika saya membaca firman Tuhan di Roma 12 ayat 11, Tuhan ingatkan saya akan firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini ada di dalam firman Tuhan, di mana dengan perikop mengenai bagaimana kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi saya melihat sampai saat ini memang karena keterbatasan, kunjungan menjadi berkurang mendatangi mereka ya. Ada juga misalnya keluarga yang kita tidak berani datangi karena mereka akan menolak kedatangan kita karena pandemi ini. Ada juga yang ada di rumah sakit, keluarga tidak mengizinkan kita pergi ke rumah sakit untuk kunjungan. Banyak hal-hal yang seperti itu yang saya alami dan saya rasakan bahwa semuanya itu mengendorkan saya. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, engkau harus menjadi lebih bersemangat, engkau menjadi lebih rajin. Bukan dengan cara kita melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh negara ya dengan protokol kesehatan. Tetapi ketakutan, kekhawatiran seperti itu saya rasakan tidak akan membebaskan kita dari kesulitan ini. Jadi ketika ayat ini masuk ke saya bilang, oh iya Tuhan, biarlah saya menggunakan protokol kesehatan, tetapi janganlah kita menjadi ketakutan seperti itu. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam ibadah doa puasa jemaat ini, saya mintakan untuk satu, kita lebih mempertahankan diri kita sendiri. Kita lebih mengerti bagaimana kita harus membangun diri kita, yaitu dengan meningkatkan kerajinan kita supaya kita tidak menjadi kendor. Dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Dan kita bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal itu saya percaya bahwa iman kita akan bertumbuh dengan lebih lagi walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Kita akan mendengar dari Ibu Tini. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk berdoa bersama. Saya ingin membagikan ayat firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di masa-masa sulit seperti ini, kita seolah-olah seperti orang buta. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana situasi dan kondisinya sulit dibayangkan untuk kita. Bahkan mungkin pastinya banyak orang akan bertanya, kenapa ya Tuhan, apa yang akan terjadi ke depan? Kita tidak pernah ada satupun yang bisa menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Saya ingin bagikan bahwa situasi belum lama beberapa saat yang lalu, di mana kita sudah mulai agak lega, di mana kasus penularan COVID sudah mulai menurun. Tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba meningkat kembali. Sebagian orang semakin resah dan galau. Tetapi ada orang juga yang merasa semakin sudah biasa, ini adalah hal yang biasa. Jadi akhirnya ada juga yang masa bodoh dan menganggap remeh. Inilah semua yang bisa membuatkan kita yang mengerti akan semakin khawatir. Jujur, memang iman dan nekat itu beda tipis. Tetapi saat ini semua mau nggak mau kita harus menjalani sebanyak perubahan yang sudah terjadi, termasuk prosedur-prosedur layanan kesehatan sudah tidak sama lagi dengan seperti yang dulu. Yang saya tahu karena saya bergelut di bidang kesehatan, contohnya pelayanan rumah sakit, prosedurnya yang paling sederhana, bahkan tindakan sekecil apapun harus diawali dengan rapid test sekarang. Dan tentunya hal ini juga pasti menimbulkan beberapa keresahan, beberapa kegalauan. Saya punya pengalaman beberapa minggu yang lalu, waktu tambalan gigi saya lepas, saya mulai mikir, waduh Tuhan, saya harus ke dokter gigi. Tapi bagaimana tindakan-tindakan di rumah sakit, saya harus ke rumah sakit, itu pun juga mempunyai resiko untuk diri saya sendiri.
Dan makanya saya tetap pikir rumah sakit enggak ya. Tetapi saya tetap putuskan karena saya tahu gigi yang berlubang juga pintu masuknya infeksi. Sehingga saya memutuskan tetap mencari dokter gigi. Dan saya tahu bahwa gigi geraham di mana tambalan itu lepas tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah cukup besar lubangnya. Dan itu berarti harus dicabut. Mencabut gigi geraham itu adalah tindakan operasi kecil. Akhirnya setelah kami berdoa di rumah, saya memutuskan berangkat ke rumah sakit untuk menemui dokter ahli bedah mulut. Ternyata betul harus melakukan rapid test. Tapi kita tetap harus menjalani karena itu tidak ada pilihan lain. Saya tetap berdoa dan puji Tuhan, rapid test saya negatif. Dan akhirnya saya berhasil dilayani dengan tindakan operasi kecil pengangkatan gigi geraham saya. Puji Tuhan semuanya berjalan lancar dan sukseslah, operasi lekas sembuh dan sehat kembali. Di situ saya merasakan bersyukur, itu baru hal kecil. Dan ternyata masalah silih berganti di tengah-tengah jemaat di MDC Depok. Karena beberapa jemaat kami yang dari MDC Depok, sebagian ada yang bekerja di sektor kesehatan. Salah satu contohnya, ada salah satu jemaat bekerja di UGD rumah sakit. Bisa dibayangkan, itu adalah garda paling depan untuk menghadapi pasien-pasien COVID-19. Saya bisa bayangkan seorang tua merasakan bagaimana anaknya bekerja di daerah yang berisiko tinggi. Pasti merasa khawatir. Ditambah lagi, ada berita terus setelah itu. Orang tuanya cerita kepada saya, "Bu, bantu doakan karena teman sekerja anak saya di UGD rumah sakit didiagnosa COVID-19 yang positif dan akhirnya meninggal di usia yang sangat muda." Saya bisa bayangkan kalau saya jadi mamahnya juga pasti sangat takut dan khawatir. Tetapi nggak ada satu-satunya andalan kita adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak ibu ini mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di sini yang saya mau tekankan adalah tidak cukup hanya berdoa saja. Berdoa disertai dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan dan mengucapkannya berkali-kali. Sebatas telinga kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, itu adalah sumber kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan janji manusia. Kita tidak bisa mengandalkan logika atau apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dari dunia ini. Firman Tuhan lah yang tidak pernah bisa digoncangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah setiap hari kita mungkin bisa saja tanpa diundang datang berita yang buruk, datang masalah silih berganti. Kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pegang untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita bertahan menghadapi situasi sulit. Dan satu lagi Bapak Ibu saya ingin bagikan, kondisi ini membuat kita semua harus siap menerima berita apapun juga. Beberapa hari yang lalu, salah satu jemaat kami juga dari MDC Depok yang bekerja di rumah sakit ternyata tiba-tiba didiagnosa COVID-19-nya positif. Tentu ini berita yang sangat mengejutkan pihak keluarga dan kami semua. Dan langsung jemaat ini harus dirawat di ruang isolasi di salah satu rumah sakit di Depok. Kembali lagi saya ingatkan seperti tadi ayat di Lukas 12 ayat 6 dan 7 bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, bahwa kita berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada burung pipit. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin, dan Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau kita ada di tangan Tuhan, kita pastinya aman. Oleh karena itu kami semua mendukung doa jemaat kami yang sedang masuk ruangan isolasi. Dan tentu saja saya tidak bisa menengokin dia, tetapi satu hal kami masih bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Puji Tuhan, tadi pagi saya mulai bertanya, menanyakan keadaannya. Dan yang lebih luar biasa, dia menjawab. Saya akan bacakan jawabannya yang luar biasa. Dia katakan gini, "Puji Tuhan Tante, Tuhan terus alirkan sukacita dalam menghadapi penyakit ini. Terima kasih untuk doa Tante Tini dan seluruh jemaat. Dia masih bisa merasakan sukacita yang mengalir di hatinya, padahal dia berada di ruangan isolasi. Dia tidak bisa bertemu dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan keluarganya, tetapi dia merasakan sukacita yang mengalir. Itu datangnya sumbernya dari Tuhan Yesus kita." Dan satu lagi WA dia berikutnya, "Tante, saat diumumkan di lingkungan tempat aku tinggal, puji Tuhan semua support
dan mendoakan walau beda agama, Muslim semua tetangga saya tante, tapi awalnya saya takut dikucilkan. Ternyata mereka mendukung saya dan bahkan mendoakan saya. Saya bersyukur bahwa saya tidak dikucilkan. Ini semua anugerah Bapak Ibu. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah yang akan membuat kita tetap bisa bertahan. Kita tetap bisa menghadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi, kita harus membaca firman Tuhan, harus setia, harus mengatur hidup kita dengan baik. Tidak hanya cukup berdoa, renungkan firman Tuhan, ucapkan dengan iman, sehingga telinga kita sendiri bisa dibangun mendengar firman Tuhan. Iman kita bertumbuh bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita di tengah-tengah masa sulit. Demikian renungan singkat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Yohanes yang sudah menyampaikan pesannya juga kepada Ibu Tini. Mari saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak kendor kerajinan kita. Mari kita katakan saudara dari Mazmur 65 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-5. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Saudara, kita berada di antara pulau-pulau itu, pulau Indonesia. Dan kita percaya saudara, kita tetap yakin bahwa Allah beserta dengan kita, bahwa Dia Allah yang berdaulat penuh atas Indonesia dan kita. Mari saudara, kita teruskan berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji
nyanyikan lagu ini dengan lembut bagi nama Tuhan. Mari saudara, semua yang di rumah, kita pun yang di sini, kita berdiam diri. Kita akan mendengar suara Tuhan. Yesus, ada pesan Tuhan di hati kita masing-masing, dalam pikiran kita, untuk hidup kita. Dengarlah suara Roh Kudus yang lembut. Bersyukur karena Engkau baik dan tetap berdaulat. Saudara yang di rumah, yang dimanapun, kalau saudara ada kelemahan tubuh, saudara ada sakit penyakit, pada hari ini Roh Kudus berpesan, janganlah takut, Engkau pasti sembuh, Engkau pasti sembuh. Terimalah firman, ucapkan firman, ucapkan, terimalah. Kami percaya kesembuhan terjadi. Kami percaya di dalam nama Yesus, supaya Engkau mempermuliakan nama Yesus, supaya Engkau pergi memberitakan nama Dia ke banyak orang yang menderita. Tuhan mengasihi, Tuhan sayang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa teman-teman, saudara-saudara semua, kita berdoa untuk perlindungan dan berkat Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Kita percaya, kami berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan, bangsa kami Engkau pulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19 dan bencana-bencana alam yang melanda Tuhan. Saya percaya Tuhan, mari saya berniat bersatu hati kita berdoa Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, mohon anugerah-Mu Tuhan, turun bangsa kami Tuhan. Tolong Tuhan, Kau bebas kami dari setiap pandemi. Lalukan kami, mampukan kami Tuhan menjadi pemenang Tuhan. Keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan, berikan pertolongan-Mu Tuhan Yesus buat bangsa ini Tuhan. Dilakukan dari segala bencana alam juga Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau Allah melindungi dan menyertai Tuhan. Percaya Tuhan, ada pemulihan atas keadaan ekonomi sekarang juga Tuhan. Banyak yang merosot namun kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tetap Kau pelihara, tetap bangsa ini Kau tetap pelihara. Kami percaya Tuhan, tolong Tuhan, tangan-Mu yang bekerja Tuhan, berikan anugerah-Mu, berikan ide-ide kreatif, berikan anugerah-Mu, berikan pimpinan-Mu Tuhan buat setiap kami berusaha, tetap tekun, tetap rajin, tetap tidak patah semangat, tidak kecewa kehidupan ini. Tetap Tuhan Yesus maju melanjutkan apa yang harus dikerjakan. Kami percaya, berdoa Tuhan Yesus, Kau angkat kembali Tuhan keadaan ekonomi bangsa ini Tuhan, setiap keadaan politik juga Tuhan Yesus, dan kesatuan bangsa Tuhan. Kalau kemarin sempat Tuhan Yesus terjadi rusuh-rusuhan Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan turunkan damai sejahtera kasih-Mu Tuhan di tengah bangsa ini. Percaya Tuhan Yesus, pemimpin bangsa Tuhan, biar bisa diberikan hikmatan kasih-Mu Tuhan. Lindungi, berikan pertolongan-Mu Tuhan, siapa para pemimpin bisa memutuskan keputusan yang tepat Tuhan, diberikan hikmat Tuhan untuk bisa memberikan Tuhan Yesus keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Percaya Tuhan, setiap bangsa ini juga Tuhan boleh bersatu hati, tidak asal menanggapi pesan-pesan yang tidak benar Tuhan, dan boleh menyaring, boleh punya hikmat, boleh punya kasih Tuhan dalam diri mereka. Tuhan, tolong kami terbatas. Engkau Allah yang mengendalikan bangsa kami, Engkau Allah yang mengasihani bangsa ini. Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, berdoa untuk setiap para tenaga medis juga Tuhan yang tidak jemu-jemu Tuhan, untuk terus Tuhan Yesus memberikan yang terbaik Tuhan Yesus untuk melakukan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan buat keluarga mereka juga mensupport, berikan daya tahan
kesehatan terus buat mereka. Kami percaya Tuhan, biar mereka tidak menjadi lelah dan lesu Tuhan Yesus. Biar tidak merasa bahwa ini hanya rutinitas, namun Kau berikan kekuatan baru, berikan gairah yang baru Tuhan Yesus. Kau yang berikan kekuatan yang baru Tuhan. Percaya Tuhan. Ya Yesus, buat setiap keluarga-keluarga juga Tuhan Yesus yang mungkin Tuhan Yesus terkena COVID-19 Tuhan. Tolonglah Tuhan. Kau yang berikan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kesembuhan buat mereka Tuhan. Berikan Tuhan Yesus kekuatan untuk melalui ini semua Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, berikan kasih Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita yang baru. Biarlah Tuhan saatnya Tuhan Yesus, bangsa kami berbalik padamu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Allah yang dinyatakan dan semakin besar Tuhan Yesus. Kami percaya, kami serahkan Tuhan Yesus pemerintahan kami Tuhan, bangsa ini Tuhan, setiap bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, setiap keluarga tenaga medis Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami ya, Tuhan. Yesus, gereja Tuhan ya Bapak, MDC Bogor, MDC Depok, MDC Tangerang Selatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya visi misinya terus berjalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nilai-nilai yang sudah ditanam, yang sudah ada Tuhan, terus berkembang Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, didik kami Tuhan ya Bapak, buat jemaatnya semakin bertumbuh Tuhan, bertambah-tambah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada jemaat yang hilang, tidak ada yang mundur Tuhan. Semakin banyak Tuhan orang mengenal Engkau Tuhan, melalui gereja kami Tuhan. Setiap program-program gerejanya Tuhan semua berjalan, memberkati Tuhan, gak ada yang berhenti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap program-program gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap program doa Tuhan. Doa Jumat Rabu, doa setiap fajar, pagi Senin Tuhan. Doa anak, doa tis dan new Tuhan. Kami berdoa untuk setiap minggunya Tuhan, setiap hari-harinya Tuhan. Engkau hadir Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam setiap doa yang diangkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjawab setiap doa-doa yang diangkat Tuhan. Jemaat akan semakin peka akan suara-Mu Tuhan. Kami mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada dalam setiap doa-doa. Mujizat terjadi, banyak orang disembuhkan Tuhan, banyak orang dilegakan melalui setiap program-program doa Tuhan. Berkati setiap pelayan doanya Tuhan, urapi setiap mereka Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk program setiap kesan online Tuhan yang berlangsung setiap minggunya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya terus bergerak menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini sulit Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib kami mengenal lebih banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Dalam setiap kesan berjalan baik Tuhan, kami mengenal Engkau, kami saling support, kami saling mendoakan Tuhan. Berdoa kepada pemimpinnya Tuhan. Tidak ada Tuhan anggotanya yang hilang Tuhan, melalui online, melalui WA, melalui live, melalui apapun juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, bersyukur atas Pastor Mimi Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya Tuhan. Tuhan bekerja atasnya Tuhan. Jadikan perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepemimpinan, beri kekuatan. Apa yang dilakukannya berhasil Tuhan. Yes, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dengan kepemimpinan Pastor Mimi Tuhan, gereja kami semakin besar, semakin diberkati Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Saron, berkati Tuhan Sarah, berkati Elsa Tuhan. Berikan berkat-berkat melimpah, berkat melayani, berkat ekonomi, berkat kesehatan Tuhan tercurah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa juga Tuhan untuk Pastor Sony Tuhan. Bersyukur atas yang mau membantu kami Tuhan. Berkati dia sebagai PIC Tuhan. Beri tuntunan Tuhan, apa yang perlu diputuskan Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para penilik wilayah kami, para pemimpin kesan, para seluruh pelayan, para koordinator kami Tuhan. Terima kasih atas mereka semua Tuhan yang telah mau melayani kami Tuhan. Terus curahkan kasih Tuhan, curahkan kasih, ketaatan, semangat Tuhan ya Bapa, untuk terus melayani Tuhan. Kesatuan hati Tuhan, berkat melimpah atas setiap keluarga mereka, berkat untuk pekerjaan mereka, berkat untuk setiap masalah mereka. Bahkan Tuhan Yesus ya Bapa, selidiki setiap hati mereka, penuhi dengan talenta-talenta Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Alfa Keluarga Youth Remaja yang sudah berjalan. Terima kasih Tuhan, terus ya Bapa Kau bekerja Tuhan, supaya program ini Tuhan menjadi berkat banyak orang untuk mengenal Engkau
Engkau lebih lagi berkati fasilitasnya, videonya Tuhan Yesus ya Bapak, internetnya, para helper dan para leadernya Tuhan Kau berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja dan setiap program-program kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami Tuhan penurunan dalam masalah ekonomi Tuhan. Tolong Bapak saat ini kalau ada setiap jemaat kami Tuhan yang saat ini membuka usaha yang baru atau beralih profesi, Tuhan berikan ide-ide yang baru yang cemerlang Tuhan, sehingga Tuhan Yesus setiap jemaat kami ini Tuhan tetap bisa survive Tuhan. Kami yakin Tuhan pemeliharaan dan penyertaan-Mu terus ada buat mereka. Bagi teman-teman kami yang mencari pekerjaan yang baru Tuhan, Engkau juga tolong buka tiga pelangi Tuhan, buka jalan Tuhan, buka pekerjaan yang terbaik buat setiap mereka Tuhan. Dan kami yakin setiap kebutuhan dalam keluarga mereka, kebutuhan pribadi mereka, mereka tetap Tuhan Kau cukupi di dalam nama Yesus. Buat anak-anak kami yang sekolah juga Tuhan Yesus, kiranya ada kecukupan Tuhan dalam hal masalah kuota juga Tuhan, di mana anak boleh belajar lewat jaringan online. Biarlah mereka tetap bersemangat Tuhan, tidak ada gangguan, itu semua di dalam nama Yesus. Mereka tetap bisa menggapai cita-cita mereka, berprestasi di masa yang sulit ini Bapa. Kami memberkati setiap keluarga di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatan jemaat-jemaat kami Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Yesus kesembuhan boleh Kau berikan pada setiap jemaat kami yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bilu-bilu darah Yesus sudah menyembuhkan setiap jemaat kami yang sakit saat ini Bapa. Biarlah Tuhan mereka tetap percaya, tetap yakin, bahkan lewat sakit penyakit mereka boleh memuliakan nama Engkau Tuhan. Beri semangat, beri iman yang teguh bagi setiap mereka. Percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hubungan interkeluarga Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus ada begitu banyak masalah di dalam keluarga, tetapi biarlah dalam masa-masa ini Tuhan Engkau memulihkan, merestorasi segala sesuatunya. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dan istri, hubungan kakak dengan adik ataupun saudara-saudara yang lain Tuhan. Dalam nama Yesus pemulihan boleh terjadi di setiap keluarga. Di dalam nama Yesus ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kuasa Tuhan mengalir, memulihkan setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kebutuhan jemaat kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. akhir dari doa puasa jemaat kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan setiap pujian penyembahan dan setiap doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepadamu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekal selamanya. Gak ada rencana-Mu yang gagal. Gak ada nubuatan yang tidak dipenuhi. Karena Allah yang berdaulat atas alam semesta. Bapa, hamba berdoa buat semua kami yang sudah mengikuti doa puasa jemaat ini, dimanapun kami berada. Tangan-Mu sendiri yang memberkati setiap kami yang mengikuti dengan setia. Tuhan, kiranya berkat
kebajikan, kemurahan, kesehatan akan mengikuti kami semua sepanjang umur hidup kami. Tuhan, aku percaya gak ada yang sia-sia ketika kami sehati menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati kami semua, juga yang sudah melayani hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Kami ucap syukur. Kiranya ya Bapa, mari saudara-saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya ya Bapa, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.